Salam jumpa para pecinta catur. Kali ini kita ulas permainan Michael Tal yang berjuluk Pesulap dari Riga. Dalam video Ambil Kelinci dari Topi ini akan kita ulas permainan Michael Tal lawan Anatoly Karpov dalam turnamen catur kilat atau bridge di Brussels pada tahun 1987. Apa kira-kira yang akan terjadi bila Michael Tal yang usianya makin senja melawan master pemain strategi terbaik dunia, Anatoly Karpov? Mari kita simak video ini. Tal mengawali langkah dengan E4 dan Karpov menjawab dengan C6, sebuah pembukaan karokan. C4, D5, E kali D5, dan akhirnya menuju ke serangan Panov di akselerasi. C kali D5, C kali D5, dan setelah mengalami pertukaran berakhir dengan pion terisolasi di lajur D. Kuda F6, kuda C3, kuda kali D5, kuda F3, kuda kali C3, dan akhirnya membentuk susunan pion setelah pemukulan pion di C3. B kali C3, G6, kita membangun susunan fianchetto di sisi raja, dan putih membangun susunan pion di pusat. Gajah G7, gajah D3, rokade, rokade, kuda C6, benteng E1, mengincar pion di E7. Benteng E6 memberi fasilitas terhadap pion untuk maju ke E5. Gajah G5, sebenarnya pion di sini punya peluang untuk maju, tapi dicegah oleh gajah putih di sini. E6 untuk membatasi laju pion putih. Inilah sedikit demi sedikit Tal mulai melakukan aksinya, mengorbankan atau menukarkan bentengnya dengan gajah. Pion kali E6. Putih menukar benteng dengan pion. Di sini putih mengambil keuntungan dengan rusaknya susunan pion hitam, sehingga pertahanan raja hitam menjadi berkurang. Dengan tidak adanya pion di F7, sayap raja menjadi lemah. Dan lagi, putih punya gajah sepasang. Ini memiliki keuntungan sendiri, dan gajah putih menjadi lebih luasa berkiprah karena tidak ada lawan tandingnya. Seperti kita lihat di sini, gajah peta putih dan hitam sudah tidak ada. Gajah C4, dan sekarang memulai aksinya dengan mengancam pion lemah di E6 dan sekaligus mengepen raja di sini. Terpaksa menteri memberi bantuan terhadap pion itu, terus memberi tekanan terhadap pion di E6. Dalam permainan aslinya, hitam melangkahkan kudanya ke D8. Coba kita lihat apa yang terjadi seandainya hitam memberikan bantuan dengan rajanya ke F7. Maka di sini hitam punya keuntungan yang besar dengan melangkahkan gajahnya ke F4, dan bila dimakan maka menteri akan makan E6 dan skakmat. Bagaimana bila menteri ini tidak makan gajah tapi mundur ke sini? Maka yang terjadi adalah dipukul dengan gajah, pukul dengan menteri, karena kalau enggak menterinya kena, dan skak raja, maka menteri akan melayang. Oke, kembali semula. Dalam aslinya, sekali lagi kuda melangkah ke D6 memberikan perlindungan terhadap pion. Putih
terus menambah kekuatannya untuk menyerang pion lemah di D6. Benteng silawan, hitam berusaha memberikan serangan balik atau counter attack dengan menyerang gajah dan sekaligus pion. Dalam langkah asli lanjutannya, kuda melangkah ke D2. Coba kita kembali. Bagaimana seandainya putih melangkahkan gajah makan E6, maka kuda makan E6, menteri makan E6, menteri makan E6, benteng makan E6, hitam unggul di sini. Dalam langkah aslinya, putih melangkah ke D2, memberi bantuan terhadap gajah yang diserang benteng, dan kudanya siap meluncur ke E4 untuk menyerang menteri. Gajah coba menghindari dari pen seperti rencana semula dari melangkahkan kuda ke D2. Menteri ke 7 menyerang gajah dan pion sekaligus. Gajah B3, pion E5 untuk merusak susunan pion pusat dari putih. Putih melangkah hambat, langkah yang mengagetkan karena menteri masih ada dan masih banyak buah di papan. Tujuannya adalah untuk merusak susunan pion dan memancing pion H7 untuk maju. Jadi susunan pion ini dicoba untuk dirusak oleh putih. Coba kita kembali. Putih juga punya kesempatan untuk melangkah lain, yaitu dengan langkah pion D5, di mana sangat membatasi ruang gerak kuda di sini. Kuda di sini sangat bagus karena selain memblokade pion, juga membuat gajah hitam di sini terbatas sekali ruang geraknya. Kembali ke semula. Putih melangkah hambat, E kali D4, seperti rencana semula. Melajunya pion ke H4 adalah merusak susunan pion di sayap raja hitam. G kali H5. Ini adalah kesalahan serius. Seharusnya hitam punya langkah yang lebih bagus. Coba para pemirsa sekalian, kira-kira sebenarnya langkah asli apa yang lebih bagus? Coba saya kembalikan dulu. Saya hitung 5 kali, atau Anda bisa pause dan coba cari langkah yang lebih bagus dari langkah asli yang 5, 4, 3, 2, 1. Kita masih lebih bagus melangkah menteri ke B6, dan bila pion dimakan, menteri makan pion di G6. Langkah ini lebih baik dan hitam punya pertahanan yang cukup baik. Tapi dalam langkah aslinya, kita melangkah dengan makan pion ke pion di H5, dan putih menjawab dengan menteri kali H5. Putih juga tidak melihat langkah yang lebih bagus di sini. Sebenarnya ada langkah yang lebih bagus, tapi mungkin karena ini catur blitz, mungkin terdesak atau waktunya sangat kritis, maka menteri makan H5 di sini. Coba kira-kira para pemirsa sekalian bisa mengenali langkah mana yang lebih bagus dari menteri kali H5. Coba saya hitung sampai 5 kali, atau para pemirsa bisa pause. 5, 4, 3, 2, 1. Apakah Anda juga menjawab kuda F6? Kalau itu jawaban Anda, maka Anda telah menemukan jawabannya. Ya. Kuda F6 bila dimakan dengan gajah, maka dipukul dengan gajah, pion makan F6,
Menteri makan E8 dan skak, raja ke G7, benteng ke E7 skak, dan tentunya menteri ini akan segera melayang dan putih akan menang. Udah. Tapi dalam partai aslinya tidak itu yang dilakukan. Bagaimana bila tidak makan dengan gajah dari hitam? Umpamanya benteng ke F8. Maka yang perlu dilakukan putih adalah mengorbankan kudanya dan menukarnya dengan pion, dan menterinya siap-siap memukul pion di H5. Dan di sini kekuatan putih akan lebih dahsyat lagi, dan kuda di H7 akan menjadi lebih perkasa lagi. Oke, kembali ke semula. Dalam langkah aslinya, menteri makan H5, kemudian berlanjut dengan benteng ke F8, gajah C2, tentunya mengintai pion di H7, menteri E5. Kalau kita lihat di sini, sepertinya hitam punya ancaman mengepin menteri di sini yang tertutup gajah, dan mengepin benteng di sini yang tertutup kuda. Namun bagi Tal, dia mempunyai kesempatan untuk melakukan aksinya. Tal yang mendapat julukan pesulap dari tiga, siap-siap mengambil kelinci dari topinya dengan melangkahkan kuda ke G3 dan mengorbankan benteng di sini. Bagaimana David Copperfield, dia korban bentengnya untuk mendapatkan keunggulan posisi, di mana kalau kita lihat kita memang punya kesempatan untuk skak, tapi juga ada ancaman skakmat bila menteri pukul pion di H7. Permainan berlanjut dengan menteri makan E1, raja H2, H6. Ini juga merupakan kesalahan dari hitam yang akhirnya membuat kekalahan. Tapi ini adalah blitz, memang tidak mudah untuk mencari langkah yang bagus dalam kondisi kritis. Langkah apa kira-kira yang masih memungkinkan atau yang lebih baik? Langkah yang lebih baik adalah mengorbankan gajahnya dan melaju ke peta H6, dan bila gajah memukulnya, maka benteng memberi bantuan terhadap pion di F7. Tentunya ini masih lebih baik daripada melangkahkan pionnya ke H6, walaupun posisi hitam memang sudah agak terjepit. Kembali ke semula, langkah aslinya pion H6, kemudian putih memukulnya dengan gajah, raja ke G8, gajah kali G7, benteng kali F2, menteri ke H7 skak, raja ke F7, menteri ke G6 dan skak, raja ke G8, gajah ke H6 skak, dan satu langkah lagi skakpan. Itulah para pecinta catur sekalian, aksi pesulap dari Liga Michael Tal dengan langkah-langkah briliannya, walaupun memang ada kesalahan-kesalahan sedikit karena ini memang juga blitz yang waktunya terus sangat sedikit sekali. Tapi bagaimanapun langkahnya dan posisinya masih sangat bagus dan bagus untuk dipelajari. Semoga video ini bermanfaat bagi para pecinta catur sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.